Seperti diketahui, keduanya menggelar resepsi pada Agustus 2021, sementara sebelumnya telah menikah siri di bulan April tahun yang sama. Pemirsa Silet RCTI, rumah tangga memang tak akan pernah luput dari ujian serta cobaan. Apalagi di usia awal pernikahan, kerap kali diterpa prahara yang sangat serius, bahkan sampai terbawa ke jalur hukum. Hal itu pula terjadi dalam pernikahan selebriti tanah air yang menjadi sorotan publik. Berikut, inilah kisah pelik rumah tangga para selebriti tanah air yang belum berjalan 5 tahun namun menghadapi permasalahan dahsyat bahkan berujung perceraian. Ricis dan Rian menikah 2 tahun sudah gugat cerai. 12 November 2021 menjadi momen yang membahagiakan bagi pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan. Di hari itu, keduanya mengikat janji suci sehidup semati. Namun 2 tahun berjalan, pernikahan mereka kini berada di ujung tanduk. Setelah berkali-kali memberikan sinyal bahwa rumah tangganya tidak baik-baik saja, Ricis menggugat cerai Rian ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Terdapat 3 poin penting yang diinginkan oleh Ricis selain gugatan cerai. Ricis turut meminta hak asuh serta nafkah untuk putri mereka, Cut Raifa Aramoana. Sidang perceraian keduanya pun akan digelar pada 19 Februari 2024 mendatang dengan agenda mediasi. Ria Yunita mengajukan gugatan cerai gugat kumulatif atau gabungan. Jadi gabungan cerai gugat dengan gugat hak asuh anak dan gugat biaya pemeliharaan anak. Penggugat mau agar anak itu diasuh di bawah pemeliharaan hak asuh penggugat. Terus sidang perdananya nanti tanggal 19 Februari 2024. Curhat baik Rian maupun RY tidak ada mempersoalkan mengenai Mona harus ikut siapa dan bagaimana, karena ini adalah pengasuhan bersama. Walaupun secara kumulasi di dalam surat gugatan diminta oleh RY untuk hak asuhnya, tapi itu biasalah. Harus konsekuensinya dia harus siap. Namanya orang digugat, ya harus siap dengan konsekuensinya. Dan kami sampaikan dengan Rian, ya kamu harus lapang dada, ya kan? Sebagai laki-laki harus juga punya penghormatan, harus punya kehormatan juga. Di tengah heboh berbagai tudingan terkait Ria Ricis menggugat cerai dirinya, Rian melalui kuasa hukumnya pun angkat bicara. Mereka menampik berbagai kabar miring, mulai dari tak pernah memberikan nafkah batin pasca Ricis melahirkan, campur tangan orang tua Rian dalam pernikahan, hingga orang ketiga. Namun di balik semua itu, sampai detik ini Rian masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya. Namun di sisi lain, belum ada tanda-tanda sambutan dari Ricis yang diketahui justru malah melakukan perjalanan keliling Eropa. Lantas benarkah rumah tangga Ricis dan Rian sudah tidak lagi terselamatkan? Bagaimana pula pandangan psikolog melihat prahara rumah tangga di usia pernikahan yang baru menginjak 2 tahun namun sudah terancam berujung perceraian? Teuku Ryan selaku suami tentunya setelah berupaya, saya pastikan telah berupaya dan terus menerus coba berusaha untuk bisa berdamai, merangkul kembali, mengangkat kembali istri dan anak-anak. Tapi tentunya dia yang harus lebih banyak melakukan upaya untuk itu. Dan mudah-mudahan upaya dia ini akan bersambut baik dengan pihak sebelah, ya. Nanti tanya sama orangnya, ya. Mohon doanya aja untuk semuanya ya. Assalamualaikum. Aku minta maaf ya. Assalamualaikum. Maaf ya Mbak, maaf Mbak, ntar kejepit. Menakar dari awal gitu bahwa akan sering berantem misalnya atau akan sering salah paham gitu ya dan sebagainya. Nah, jadi
perhitungan bahwa akan buruk, katakan 5 tahun pertama, itu udah harus sadari berdua gitu ya. Irish Bella dan Amar Zoni menikah 4 tahun sudah cerai. Kisah kandasnya pernikahan padahal pernikahan belum ada 5 tahun, selanjutnya hadir dari pasangan Irish Bella dan Amar Zoni. Mengikat janji suci pada 28 April 2019 dan dikaruniai 2 orang anak, publik dikejutkan dengan keputusan Irish menggugat cerai pria yang sudah 4 tahun dinikahinya tersebut. Tanda-tanda keretakan sudah menjadi perbincangan panas publik saat Amar ditangkap atas kasus narkoba untuk kedua kalinya. Namun, belum lama bebas, ia kembali mendekam di balik jeruji besi atas kasus yang sama. Namun, ditanya perihal alasan menggugat cerai Amar, Irish mengaku kasus narkoba bukanlah satu-satunya alasan. Ia bahkan sudah mempertimbangkan langkah tersebut selama setengah tahun lamanya. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi ya balik lagi ya, saya sendiri yang menjalankan. Dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Gugatan penggugat pada intinya positanya itu duduk perkaranya karena rumah tangganya nggak harmonis, sehingga Irish Bella mengajukan menggugat cerai, minta dijatuhkan talak 1 bain sukro terhadap penggugat. Gugatan berkaitan kehidupan dan biaya hidup tentu diajukan oleh Irish Bella dengan mohon dikabulkan atau menghukum tergugat untuk diberi kepada tergugat untuk membayar ya, memenuhi kebutuhan nampak anak sejumlah 10 juta rupiah. Kewajiban kami sebagai pihak kan melaporkan bahwa udah ada keputusan dari Pengadilan Agama Depok yang isinya adalah mengabulkan gugatan perceraian antara Amar dengan Irish. Kemudian Amar berkewajiban untuk memberi nafkah 10 juta untuk anak. Ketiga, hak asuh anak jatuh ke Irish. Nah, itu yang kami sampaikan. Pasca resmi bercerai pada Kamis Februari 2024 kemarin, Amar Zoni secara mengejutkan berencana untuk mengajukan banding. Seperti diketahui sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok mengabulkan permohonan cerai Irish Bella terhadap Amar. Dalam putusan tersebut, Irish juga mendapatkan hak asuh kedua anak mereka. Namun, santer beredar kabar bahwa Amar merasa keberatan dengan nominal 10 juta rupiah yang harus ia bayarkan untuk nafkah anak. Namun hal tersebut dibantah oleh kuasa hukum Amar. Ia menyatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Karena itu dicantumkan dalam amar putusannya itu adalah di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Artinya yang 10 juta itu hanya basic need-nya, tapi biaya kehidupan kesehatan dan pendidikan ada tetap kewajibannya di luar dari uang yang 10 juta. Ya kalau masalah nafkah kan tidak ada pernah Amar keberatan. Karena itu kan kewajiban dia, terjadi perceraian tidak terjadi perceraian kan, itu kan kewajiban dia sebagai orang tua. Contohnya sekarang juga kan, walaupun dia ditahanan tetap dia mengirim nafkah untuk anaknya 10 juta melalui adiknya Aditya. Jadi apa yang diputuskan Pengadilan Agama Depok itu dibanding tentang ya bantahan-bantahan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Agama Depok. Dan itu pure uang Bang Amar. Itu pure uang Bang Amar karena Bang Amar nitipin ke saya uangnya dan saya langsung kasih ke Panji untuk dibawain ke Cinere. Soalnya saya kemarin kan nggak bisa.
Tapi bukan berarti hubungan saya dengan Bang Amar nggak baik-baik aja. Alhamdulillah, sebelum kemarin diamankan sama polisi tuh, saya masih berhubungan baik dengan beliau. Saya masih rutin berkomunikasi, masih rutin bertemu dengan Bang Amar juga menemani anak-anak gitu. Jadi saya tidak memberikan batasan Bang Amar bertemu dengan anak-anaknya. Lesti dan Rizky Bilar, pernikahan 1 tahun sudah mengalami KDRT. Setali 3 uang dengan pasangan selebriti sebelumnya, Lesti Kejora dan Rizky Bilar diguncang prahara dahsyat di tahun pertama pernikahan mereka. Seperti diketahui, keduanya menggelar resepsi pada Agustus 2021, sementara sebelumnya telah menikah siri di bulan April tahun yang sama. Namun, memasuki akhir tahun 2022, publik dibuat gempar oleh langkah Lesti melaporkan Bilar ke polisi atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi keduanya dikenal sebagai pasangan fenomenal dan kerap pamer kemesraan, namun berujung kasus yang bahkan membuat Bilar sempat dijadikan tersangka. Hingga akhirnya, Lesti memilih untuk memaafkan dan mencabut laporan meski sempat menuai pro kontra. Dan keputusan ini tuh alhamdulillah saya bukan memutuskan sendiri. Saya berdiskusi dengan keluarga dan orang tua saya. Insya Allah ini akan menjadi keputusan yang terbaik. Mohon doanya, mudah-mudahan kita semuanya lebih baik ke depannya. Insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Alhamdulillah pas saya nyampe juga dia langsung merangkul saya meminta maaf. Dan saya sebagai manusia biasa, ya orang saya salah apapun, insya Allah saya maafkan. Setelah permasalahan tersebut, Lesti dan Bilar melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka. Meski awalnya sempat mendapat sorotan hingga hujatan, namun keduanya berhasil membuktikan bahwa cinta mereka memang kuat. Keduanya pun tengah menikmati kembali romansa dan cinta bersama buah hati tercinta. Ini belum sampai pusat kotanya ya, belum sampai pusatnya. Ini kita masih di utara nih katanya. Abis ini kita mau ke Duomo, satu gereja katedral terletak di kota Milan. Nih, tadi istri gue kelelahan nih, cakep banget.